Di malam ulang tahunnya yang ke-30, Laura duduk sendirian di ruang makan yang luas dan terlalu sunyi. Jam di dinding berdentang 12 kali. Bunyi yang biasanya berarti awal dari kebahagiaan, kini hanya terdengar seperti gema kesepian. Rumah yang dulu penuh dengan tawa dan aroma masakan, kini terasa dingin seperti museum yang kehilangan penghuninya. Di meja makan besar, hanya ada satu piring kue tart coklat kecil. Kue yang Laura beli sendiri sore tadi dalam perjalanan pulang dari kantor. Bukan karena ia ingin memanjakan diri, tapi karena ia tahu tak ada seorang pun yang akan mengingat hari ini. Lilin angka 3 dan 0 berdiri tegak di atas kue itu. Namun tak menyala. Laura bahkan tak punya keinginan untuk meniupnya. Untuk apa meniup lilin, jika tak ada harapan yang ingin ia ucapkan lagi? Ia menatap kosong ke arah pintu depan, berharap, meski hanya sedikit, bahwa mungkin keajaiban akan datang. Bahwa Indra, suaminya, akan masuk dengan senyum lebar, membawa kue, membawa bunga, membawa alasan untuk kembali percaya pada cinta. Tapi pintu itu tetap diam. Hanya suara pendingin ruangan dan detik jam yang terus berjalan tanpa belas kasihan. Sekilas, kenangan 5 tahun lalu muncul di benaknya. Ulang tahunnya yang ke-25. Indra membangunkannya di tengah malam, menutup matanya, dan membawanya ke bandara tanpa menjelaskan apapun. Ternyata kejutan itu adalah liburan 2 hari ke Lombok. Hanya mereka berdua, tertawa, berlari di pasir putih, berjanji akan selalu bersama. Namun janji itu kini terasa seperti bayangan jauh di ujung waktu. Indra yang dulu penuh cinta dan tawa telah hilang, digantikan oleh sosok asing yang pulang larut malam dengan ponsel selalu terkunci, dan aroma parfum wanita lain menempel di bajunya. Parfum mahal, bukan milik Laura. Malam itu, Laura meneguk segelas air putih perlahan. Ia tahu, malam ini bukan malam untuk menangis. Malam ini adalah malam untuk mengakhiri segalanya. Dan saat jam berputar melewati angka 12, ia memutuskan satu hal yang tak akan pernah bisa ia tarik kembali. Pukul 10 malam, pintu depan akhirnya terbuka perlahan. Indra muncul di ambang pintu, tampak rapi. Terlalu rapi untuk seseorang yang katanya baru saja bekerja lembur. Kemeja birunya masih licin tanpa satu lipatan. Rambutnya tertata sempurna, dan wajahnya menebar senyum palsu yang sudah terlalu sering Laura lihat. Ia tampak terkejut melihat Laura masih terjaga. "Loh, kamu belum tidur, Ra?" tanyanya sambil melonggarkan dasinya. Tapi matanya tak berani menatap langsung. Laura menatapnya diam, hanya menjawab dengan nada datar. "Aku menunggumu." Keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa detik sebelum Indra mencoba tersenyum. "Oh iya, selamat ulang tahun sayang," katanya gugup. "Astaga, aku lupa, maaf aku terlalu sibuk." Ia mendekat dan mencoba memeluk Laura, tapi tubuh Laura tetap kaku, dingin seperti marmer. Aroma itu lagi, parfum manis yang bukan miliknya. Aroma Atika. Laura menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gelombang amarah yang hampir meledak. "Lembur lagi?" tanyanya pelan. "Iya," jawab Indra cepat, terlalu cepat. "Ada meeting darurat, bos minta laporan direvisi malam ini juga." "Bosmu yang mana?" Suara Laura nyaris berbisik, tapi tajam seperti pisau. "Yah, Atika," jawabnya, pura-pura sibuk merapikan tas kerja. "Proyek besar, harus segera selesai." Laura tersenyum tipis, senyum yang tidak lagi mengandung cinta, hanya kelelahan dan mungkin sedikit rasa jijak. Ia tidak berdebat. Ia hanya berkata lirih, "Hati-hati di jalan." Indra mengangguk, menunduk, lalu melangkah cepat keluar. Pintu tertutup, suara mobilnya menghilang di telan malam. Rumah itu kembali sunyi. Tapi kali ini, keheningan tidak lagi membuat Laura sedih. Keheningan itu justru terasa seperti sekutu yang setia.
Ia melangkah menuju ruang kerjanya, satu-satunya tempat di rumah yang masih benar-benar terasa miliknya. Di sana, semua tertata rapi. Meja, laptop, berkas. Tidak ada kebohongan di ruangan ini. Laura duduk. Jemarinya mengetik kode sandi yang hanya ia tahu. Layar menyala, menampilkan satu folder tersembunyi di sudut desktop. Nama folder itu, Proyek Keadilan. 6 bulan terakhir, Laura bukan hanya duduk menangis dan menunggu. Ia bekerja dalam diam, ia menyelidiki. Ia menghitung ulang setiap kebohongan. Karena sebelum menjadi istri Indra, Laura adalah seorang auditor keuangan yang cermat dan tajam. Dan kali ini, ia akan mengaudit kehidupannya sendiri, terutama pengkhianatan suaminya. Laura membuka folder itu perlahan, seolah sedang membuka lembar rahasia terbesar dalam hidupnya. Di dalamnya ada 3 subfolder: visual, audio, dan finansial. Hasil dari 6 bulan kerja diam-diam yang nyaris sempurna. Di folder visual, terdapat rekaman CCTV dari restoran mewah tempat Indra dan Atika makan malam sambil bergenggaman tangan. Ada juga video dari lobi hotel, mereka check-in bersama menggunakan kartu kredit perusahaan. Bahkan ada rekaman dari kamera kecil yang Laura pasang di ruang kerja Indra di rumah, kamera mungil yang nyaris tak terlihat, tersembunyi di antara buku-buku laporan keuangan. Dari kamera itu, Laura mendengar semua. Tawa, bisikan, dan rayuan yang dulu ia pikir hanya miliknya. Di folder audio, tersimpan puluhan rekaman suara. Rekaman Indra yang memanggil nama Atika dengan lembut. Rekaman Atika yang menuntut Indra untuk menceraikan Laura. Setiap kata adalah duri, tapi Laura tak lagi menangis saat mendengarnya. Air matanya sudah habis, berganti dengan kekuatan dingin yang tidak bisa dipatahkan. Dan di folder finansial, di sanalah keahliannya bersinar. Ia menemukan pola, angka-angka yang tak bisa berbohong. Transfer kecil ke rekening asing, semua atas nama perusahaan, tapi mengalir menuju satu rekening pribadi, milik Atika. Indra hanyalah pion, boneka yang dimainkan oleh wanita yang lebih kejam dan cerdas dengan niat busuk. Laura menatap layar itu lama sekali. Ia tahu, bukti-bukti ini cukup untuk menjatuhkan mereka berdua ke penjara. Tapi baginya, itu belum cukup. Yang ia butuhkan adalah pengakuan. Kata-kata langsung dari mulut Atika diucapkan dengan kesombongan yang akan menghancurkannya sendiri. Ia menatap jam di laptopnya, pukul 11 malam. Lalu membuka aplikasi pelacak yang diam-diam ia pasang di ponsel Indra. Titik biru kecil di layar bergerak perlahan, lalu berhenti di satu lokasi. Bukan di kantor, tapi di apartemen mewah di pusat kota, milik Atika. Laura tersenyum samar. Bibirnya tidak gemetar, matanya tenang. Malam ini, gumamnya pelan, kalian berdua akan memberiku hadiah ulang tahun terbaik. Ia menutup laptopnya, tapi tidak mematikannya. Di ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya layar, wajah Laura terlihat begitu dingin dan fokus, seperti seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Ia tahu, badai sudah sangat dekat. Waktu merayap lambat. Hujan turun di luar, mula-mula rintik, lalu berubah menjadi deras. Menampar jendela seperti peringatan dari langit. Di ruang kerjanya, Laura duduk diam di depan laptop yang masih menyala. Hanya cahaya layar biru pucat yang menerangi wajahnya. Di sekitarnya, rumah itu terasa seperti kuburan, tenang, dingin, dan penuh rahasia. Jarum jam menunjukkan pukul 12:30 dan tepat pukul 1 dini hari, ponselnya bergetar. Satu panggilan masuk. Nama yang muncul di layar membuat jantung Laura berdegup sedikit lebih cepat. Indra, suamiku. Ia menarik napas panjang, mengaktifkan perekam suara di laptopnya, lalu menekan tombol speaker. Suara napas samar dan bukan Indra yang pertama kali terdengar. Halo, suara itu serak, manja dan penuh kemenangan. Laura mengenalinya seketika. Itu suara Atika. Oh,
Jadi kamu masih bangun ya, Laura? Nada suaranya penuh ejekan. Kasihan sekali, kau pasti sendirian malam ini. Laura tidak menjawab. Ia tahu Atika sedang memancing. Hening sesaat, lalu tawa Atika pecah, nyaring, menyakitkan. Dengar baik-baik, Laura, katanya dengan nada puas. Suamimu sedang bersamaku di tempat tidurku. Kami baru saja tidur bersama. Suara Indra terdengar di latar belakang, gugup dan panik. Atika, hentikan, jangan gila. Tapi Atika tertawa lagi, kali ini lebih keras. Diam, sayang, katanya manja. Aku sedang bicara dengan istrimu. Dia perlu tahu siapa pemenangnya malam ini. Laura masih diam. Tangannya gemetar sedikit. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang ia kendalikan dengan keras. Atika melanjutkan, suaranya semakin tajam, semakin menusuk. Dia sudah muak denganmu, tahu? Muak dengan hidup membosankanmu. Katanya, kau hanya tahu mengurus rumah dan pakai hijab kuno itu. Dia butuh wanita seperti aku, muda, cerdas, dan panas. Setiap kata seperti pisau yang diseret di atas luka lama. Namun, wajah Laura tetap tenang. Ia tahu, setiap detik yang lewat adalah bukti. Setiap hinaan adalah peluru yang justru akan menembak balik Atika sendiri. Dan tahu apa lagi? Suara Atika menurun, berbisik sinis. Dia jauh lebih hebat di ranjang saat bersamaku. Suara tamparan kecil terdengar, mungkin dari Indra yang mencoba merebut ponselnya. Atika, cukup, tapi Atika membentak. Diam Indra, biarkan dia dengar semuanya. Kemudian suara Atika kembali ke telepon, penuh kesombongan. Dengar ya Laura, ceraikan dia, enyahlah dari hidup kami, kau kalah, terimalah kekalahanmu, wanita bodoh. Hening, senyap begitu panjang hingga hanya terdengar suara hujan di luar jendela. Atika menunggu tangisan, teriakan, atau sumpah serapah. Tapi yang datang hanyalah suara tenang, dingin, dan bergetar oleh kekuatan luar biasa dari Laura. Ambil saja suami tak guna itu. 6 kata, itu jatuh seperti petir. Atika terdiam. Laura melanjutkan dengan nada lebih tajam, penuh penghinaan yang dibungkus ketenangan. Dia sudah jadi sampah. Kalau kamu mau memungut sisa orang lain, silakan. Apa? Suara Atika meninggi, kehilangan kendali. Aku bilang, Laura mengulang, pelan tapi penuh tekanan. Hanya wanita paling bodoh yang mau mengambil pria pengkhianat seperti Indra. Jeritan marah terdengar di ujung sana. Beraninya kamu, dasar jalang kampung. Laura memutuskan sambungan telepon dengan tenang. Di layar laptopnya, ikon recording komplit berkedip. File audio itu otomatis tersimpan dengan nama, pengakuan, Atika di Ranri Au 123 MP3. Laura tersenyum. Senyum dingin yang bukan kebahagiaan, melainkan kemenangan. Ia membuka email yang sudah ia siapkan seminggu lalu. Kepada Reza, pengacaraku. Subjek, eksekusi rencana. Isi pesan, bukti pengakuan verbal sudah didapat. Waktunya bersih-bersih. Lalu ia menekan tombol kirim. Di luar, hujan belum berhenti. Tapi bagi Laura, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Email telah terkirim. Tombol send yang Laura tekan terasa seperti menyalakan detonator sebuah bom waktu. Dan kini, bom itu berdetak pelan menuju ledakan yang tak bisa dihindari. Ia menatap jam di dinding. Pukul 01.10 dini hari. Artinya, ia punya waktu sekitar 2 jam sebelum semuanya dimulai. Laura menutup laptopnya, berdiri, lalu berjalan pelan menuju dapur. Langkahnya tenang, tapi di balik ketenangan itu, pikirannya bergerak seperti badai. Ia tahu, setelah malam ini tidak akan ada jalan kembali. Suara hujan di luar semakin deras. Angin berdesir melewati celah jendela, membuat tirai bergoyang lembut. Di dapur, Laura menyalakan ketel air. Uap mulai naik, menari di udara. Ia membuat secangkir teh kamomil. Teh yang dulu selalu ia minum setiap kali merasa cemas. Tapi malam ini, rasanya berbeda. Bukan untuk menenangkan hati, tapi untuk menjaga pikirannya tetap tajam.
ponselnya berdering pelan. Satu nama muncul di layar. Reza, pengacara muda yang tajam dan setia. Laura mengangkatnya. Reza, ucapnya pelan. Semuanya sudah siap. Pengakuannya terekam jelas. Di seberang, suara Reza terdengar tenang, tapi penuh waspada. Rekamanmu sempurna, Bu Laura. Itu paku terakhir di peti mati mereka. Tim kami sedang bergerak. Kami akan tiba di rumah ibu dalam 2 jam, seperti rencana. Laura menatap jam. Berikan aku 15 menit setelah mereka tiba. Bu, itu berisiko, ujar Reza. Kami bisa langsung masuk begitu mereka datang. Tidak, potong Laura tegas. Aku ingin pengakuan terakhir, di rumahku sendiri, di hadapan saksi. Keheningan mengalir di antara mereka. Lalu suara Reza kembali, berat tapi patuh. Baik, Bu. 15 menit. Kami akan menunggu di radius 1 kilometer. Jika kami mendengar sesuatu yang membahayakan, kami akan masuk. Laura menatap cermin di ruang makan, menatap wajahnya sendiri. Wanita yang dulu lembut, kini tampak seperti seseorang yang baru. Aku tidak akan dalam bahaya, katanya pelan. Karena malam ini, orang paling berbahaya di ruangan itu adalah aku. Telepon ditutup. Laura meminum teh terakhirnya, lalu berjalan ke kamar mandi. Ia mencuci wajahnya dengan air dingin, lalu mengganti pakaian rumahnya dengan gamis dan hijab rapi berwarna biru gelap, simbol kekuatan dan ketenangan. Ia menyemprotkan parfum lembut di pergelangan tangannya, bukan untuk menyambut tamu, tapi untuk menyambut keadilan. Waktu terus berjalan. Pukul 22.30, ia menghubungi satu orang lagi. Pak Darmawan, pamannya, sosok bijak dan tenang, yang sebenarnya adalah pemilik sah dari perusahaan tempat Indra dan Atika bekerja. Assalamualaikum, Paman, sapanya pelan. Waalaikumsalam, Nak, jawab suara berat di seberang. Kau sudah siap? Laura mengangguk meski ia tahu pamannya tak bisa melihatnya. Ikan sudah masuk perangkap, Paman. Tepat seperti dugaanmu, Atika menelponku malam ini. Dia mengaku segalanya. Terdengar helaan napas panjang dari seberang. Bagus, Laura. Kau tidak hanya melindungi dirimu, tapi juga menyelamatkan perusahaan keluarga kita. Laura menatap keluar jendela. Hujan perlahan mulai reda, meninggalkan udara dingin yang tajam dan sunyi. Terima kasih, Paman, katanya lirih. Pak Darmawan menjawab, kau mengingatkan Paman pada ibumu dulu. Kuat, cerdas, dan tidak pernah takut menghadapi kejahatan. Laura menutup telepon. Ia kembali ke ruang tamu, duduk di kursi tunggal, menghadap langsung ke pintu depan. Rumah itu kini seperti medan perang sebelum ledakan. Ia menatap jam dinding, 02.58. Titik biru di aplikasi pelacak bergerak cepat, lalu berhenti tepat di depan rumahnya. Dari luar, terdengar suara mobil berhenti, pintu dibanting, langkah kaki yang tergesa. Lalu, bel pintu berbunyi, sekali, 2 kali, lalu berkali-kali, kasar, penuh kemarahan. Laura menghirup napas panjang, meletakkan cangkir teh yang sudah dingin, lalu berdiri. Dengan langkah tenang, ia berjalan menuju pintu. Dan ketika ia membukanya, 2 sosok yang sangat ia kenal berdiri di depan. Tapi kali ini, mereka terlihat seperti hantu. Atika dengan wajah merah karena amarah, dan Indra, pucat pasi seperti mayat hidup. Laura tersenyum tipis. Sudah selesai lemburnya? Tanyanya tenang. Malam keadilan pun dimulai. Laura berdiri di ambang pintu, wajahnya tenang. Cahaya lampu teras yang temaram membuat wajah Atika terlihat merah padam. Matanya menyala penuh amarah. Di baliknya, Indra berdiri kaku, wajahnya pucat pasi, seperti seseorang yang baru saja melihat neraka. Atika hanya mengenakan kemeja pria kebesaran dan celana pendek. Laura mengenali kemeja itu. Kemeja kerja Indra. Pemandangan yang sengaja diciptakan untuk menyakiti. Laura tidak bereaksi. Ia hanya bersandar di kusen pintu dan berkata pelan,
Sudah selesai lemburnya, Bu Atika? Pertanyaan sederhana itu terdengar seperti tamparan. Atika melangkah maju dengan langkah marah, mendorong Indra ke samping. Beraninya kamu bicara padaku begitu, desisnya. Ia menerobos, masuk ke dalam rumah, tanpa diundang, seperti ratu gila yang ingin menaklukkan istana orang lain. Tutup mulutmu, Laura, bentaknya lagi, menunjuk wajah sang istri sah. Kamu bilang aku bodoh, kamu yang bodoh, wanita kampung yang tidak tahu diri. Indra mencoba menenangkan situasi, suaranya bergetar. Laura, aku bisa jelaskan, ini tidak seperti yang kamu pikir. Tapi Laura sudah menutup pintu di belakang mereka. Klik, suara kunci pintu terdengar begitu keras di tengah keheningan malam. Ruangan itu berubah menjadi ruang sidang tanpa hakim. Hanya ada keadilan yang menunggu untuk ditegakkan. Laura berjalan melewati keduanya, berdiri di tengah ruang tamu. Nada suaranya tenang, tapi menusuk. Jadi, apa yang harus kupikirkan, Indra? Kau bilang lembur di kantor Atika, tapi jam 3 pagi, Atika yang menelponku dari ponselmu, mengatakan kalian sedang tidur bersama. Sekarang, kalian datang ke rumahku. Dengan penampilan seperti ini, ia menatap keduanya dengan dingin. Coba bantu aku berpikir, apa penjelasan logisnya? Indra tak bisa bicara. Atika justru tertawa. Tawa keras, tinggi, dan palsu. Hentikan drama ini, Indra, katanya sinis. Dengar, Laura, aku datang bukan untuk berdebat. Aku datang untuk mengambil apa yang jadi milikku. Milikmu? Tanya Laura pelan, alisnya sedikit terangkat. Atika tersenyum congkak. Ya, Indra, dan semua yang dia punya. Matanya berkeliling ruangan dengan pandangan menghina. Rumah ini lumayan, tapi aku mungkin akan merenovasinya, mengganti semua perabot kuno ini. Cukup, Atika, pinta Indra lemah, tapi Atika membentaknya. Diam, Indra, kau ini laki-laki atau bukan? Tunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Atika berbalik menatap Laura lagi, senyumnya semakin jahat. Kamu tidak tahu ya, suamimu ini punya masalah besar di kantor. Dia korupsi, menggelapkan uang perusahaan. Tapi aku yang baik hati ini melindunginya. Laura diam. Ia menunggu, seperti pemburu menunggu mangsanya memakan umpan. Indra tiba-tiba meledak. Itu tidak benar. Kamu yang menyuruhku. Kamu bilang itu dana pribadi perusahaanmu. Tep. Tangan Atika menampar pipi Indra keras sekali. Suara itu bergema di ruang tamu, memecah keheningan seperti cambuk. Dasar pria lemah, bentak Atika. Aku yang baik hati ini masih mau menolongmu, tahu? Laura memandangi pemandangan itu tanpa berkata apa-apa. Di matanya, suami yang dulu ia cintai kini tampak kecil, hina, dan tak layak dikasihani. Atika melanjutkan, suaranya bergetar karena emosi. Aku punya semua bukti transfer, semua sudah dia tanda tangani. Rumah ini, mobil, tabungan, semua jadi milikku. Sebagai ganti rugi atas uang perusahaan yang dia curi. Ia melangkah mendekat, menginvasi ruang pribadi Laura. Wajahnya nyaris sejengkal dari wajah sang istri sah. Kau lihat, Laura, kau bukan hanya kehilangan suami, tapi juga semuanya. Kau akan keluar dari rumah ini dengan hanya pakaian di badanmu dan hijab kunomu itu. Laura menatapnya. Tak bergeming sedikit pun, wajahnya dingin seperti kaca beku. Ia melirik jam di dinding. Pukul 3.14. 15 menit hampir lewat. Sekarang, katanya pelan tapi penuh kekuatan, aku yang akan bertanya, Atika. Tangan Atika masih terangkat, bersiap menampar. Tapi Laura bergerak lebih cepat. Ia menangkap pergelangan tangan Atika di udara, mencengkeram kuat. Cengkeramannya tajam, penuh kekuatan yang tidak pernah Atika bayangkan bisa keluar dari seorang wanita pendiam. Pertama, suara Laura dingin, nyaris tanpa emosi. Kau bilang Indra korupsi uang perusahaanmu. Tapi, bukankah rekening tujuan transfer itu atas nama kamu di Swiss?
Wajah Atika langsung memucat. "Kakakmu bicara apa?" Laura melanjutkan tanpa melepaskan cengkeraman. "Kedua, kau bilang Indra sudah menandatangani pengalihan aset. Tapi rumah ini, mobil, dan semua harta atas namaku. Hadiah pernikahan dari keluargaku. Jadi sebenarnya, apa yang bisa dia alihkan kepadamu?" Atika menatapnya dengan panik. "Lepaskan aku, Indra. Tolong aku." Tapi Indra hanya duduk di lantai, gemetar, menatap kosong, seolah semua kekuatan dalam dirinya telah hilang. Laura menunduk sedikit, menatap Atika tepat di mata. "Dan ketiga, kau pikir kau datang ke sini untuk menghancurkanku? Padahal akulah yang memanggilmu ke sini." Bel rumah berbunyi. Bukan keras, bukan panik, tapi tenang, berwibawa, dan pasti. Ding, dong, ding, dong. Laura melepaskan tangan Atika dan mendorongnya ke belakang. "Waktumu habis, Atika," katanya datar. Ia berjalan menuju pintu depan, membukanya lebar-lebar. Dan di sana berdiri 5 sosok yang akan mengubah segalanya. Reza dengan map di tangannya, 4 pria berjas gelap dari tim audit independen. Dan di belakang mereka, sosok paruh baya dengan tatapan tajam dan aura kekuasaan yang tak bisa disembunyikan. Pak Darmawan. Atika terdiam, wajahnya memucat, matanya membulat. Pak Darmawan, Anda di sini." Suara gemetar itu akhirnya menjadi awal dari kejatuhannya. Pak Darmawan melangkah masuk dengan langkah tenang tapi berwibawa. Di belakangnya, tim audit membawa map tebal dan laptop. Sementara Reza berdiri di sisi pintu, matanya tajam mengamati setiap gerak tubuh Atika dan Indra. Ruang tamu yang beberapa menit lalu hanya menjadi tempat penghinaan, kini berubah menjadi ruang sidang tanpa hakim resmi. Tapi dengan kebenaran yang jauh lebih tajam daripada vonis manapun. Atika menelan ludah, tubuhnya kaku. Wajahnya yang tadi sombong kini berubah seputih kapur. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya bergetar. Pak Darmawan, kenapa Anda di sini? Ini rumah karyawan saya." Pak Darmawan menatap langsung ke matanya. Suara beliau dalam, tenang, tapi mengandung daya tekan yang membuat ruangan terasa semakin sempit. "Karyawanmu," katanya pelan. "Indra memang karyawan perusahaanku. Tapi kau, Atika, kau pikir kamu siapa?" Atika mencoba mengumpulkan keberanian. "Ayah saya mempercayakan perusahaan itu kepada saya. Saya menjalankannya dengan baik." Pak Darmawan menggeleng perlahan, senyumnya getir. "Ayahmu, sahabat lamaku, hanya memegang 15% saham. Saya pemegang 80% saham perusahaan itu. Dan kamu, Nona Atika, baru saja tertangkap basah mencuri dari perusahaan milik saya." Suara itu seperti palu hakim menghantam meja. Atika mundur selangkah, suaranya naik, panik. "Itu bohong, ini jebakan, ini semua kerjaannya Laura." Laura, yang sejak tadi berdiri diam di sisi ruangan, akhirnya melangkah maju. Ya, langkahnya pelan, tapi setiap langkah terdengar berat, mantap, penuh kendali. Ia berhenti di tengah ruangan, menatap Atika lurus-lurus. "Ya," katanya datar, "aku yang merencanakannya." Semua mata kini beralih padanya. Hijabnya rapi, wajahnya tenang. Tidak ada dendam yang meledak-ledak di sana, hanya dingin dan kepastian. Laura membawa laptop dari ruang kerjanya dan menyerahkannya pada ketua tim audit. "Selamat pagi bapak-bapak," katanya sopan. Suaranya tetap tenang meski ruangan kini penuh ketegangan. "Saya Laura. Saya mantan auditor keuangan sebelum menikah. 6 bulan lalu, saya mulai curiga bahwa suami saya dimanipulasi oleh atasannya, oleh Nona Atika." Ia menatap langsung ke arah Atika, matanya berkilat. "Kalian berdua membuat kesalahan besar. Kalian pikir saya hanya wanita berhijab yang diam di rumah, tidak tahu apa-apa selain memasak. Kalian lupa
Saya dilatih untuk menemukan angka-angka yang hilang. Laura menyalakan laptopnya dan menghubungkannya ke televisi besar di ruang tamu. Layar menyala, menampilkan grafik rumit, jejak transfer uang, diagram aliran dana, nama rekening. Ini, ucapnya dengan nada mantap, adalah jejak uang yang kalian sembunyikan. Transfer dari rekening perusahaan menuju rekening bayangan, hingga akhirnya masuk ke satu rekening di Swiss, atas nama Atika Suryat Jajah. Indra menunduk, wajahnya kehilangan warna. Dia berbisik, hampir tak terdengar. Dia bilang itu legal, cara perusahaan menghindari pajak. Pak Darmawan menatapnya dingin. Dan kamu percaya begitu saja? Kamu mencuri dan mengkhianati istrimu untuk wanita ini. Atika berteriak, itu fitnah, semuanya palsu, rekayasa. Reza melangkah maju, suaranya tenang tapi mematikan. Fitnah? Baiklah. Mungkin kita mulai dari bukti pertama. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan satu tombol, dan suara yang sangat dikenal memenuhi ruangan. Rekaman telepon dini hari, suara Atika. Suamimu sedang bersamaku. Kami sedang tidur bersama. Dasar wanita bodoh. Atika menegang. Matanya melebar, darah seolah berhenti mengalir. Suara Reza tetap tenang. Bukti audio direkam langsung jam 1:00 dini hari tadi. Atika mencoba tertawa, gugup. Itu bisa diedit, katanya. Suaranya bergetar. Reza mengangkat alis lalu menoleh ke Laura. Kalau begitu, mari kita perlihatkan yang satu ini. Laura mengarahkan jarinya ke rak buku di sudut ruangan. Di sana, di antara vas bunga, sebuah titik hitam kecil memantulkan cahaya. Kamera, katanya pelan, dan ini adalah rekaman sejak kalian melangkah masuk ke rumahku. Reza menekan play, video di layar menampilkan Atika menampar Indra, menyombongkan diri, dan mengaku telah memaksa Indra menandatangani surat pengalihan aset. Semuanya terekam. Audio dan visual. Ruang tamu hening. Hanya suara hujan yang masih menetes dari atap luar. Atika terhuyung mundur, lalu jatuh terduduk di sofa yang tadi ia hina. Napasnya memburu, matanya kosong. Ia tahu, semuanya sudah berakhir. Pak Darmawan menatap tim audit. Anda sudah mendapatkan semua yang Anda butuhkan. Pimpinan tim audit mengangguk cepat. Ya, Pak. Bukti verbal, visual, dan dokumen finansial lengkap. Ini kasus penggelapan dana terencana. Kami akan segera bertindak. Ia mengeluarkan ponsel dan memberi perintah singkat. Tim Bravo, segel kantor pusat sekarang. Bekukan semua akses server atas nama Atika Suryat Jajah. Atika menatap mereka semua. Air mata mulai jatuh, bukan karena menyesal, tapi karena ketakutan. Tidak, kalian tidak mengerti. Ayahku akan hancur. Dia sakit. Pak Darmawan menatapnya sedih. Ayahmu adalah sahabatku, Atika. Aku ingin menyelamatkan apa yang tersisa dari warisannya. Tapi kau yang menghancurkannya dengan keserakahanmu. Atika menutup wajahnya dengan kedua tangan. Semua kekuasaan, semua kebanggaan yang dulu ia pamerkan, kini runtuh. Di sisi lain, Indra meringkuk di lantai, menatap kosong ke arah istrinya. Laura berdiri tegak di tengah ruangan, seperti hakim yang baru saja menjatuhkan vonis. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Dan malam itu, di ruang tamu rumahnya sendiri, keadilan ditegakkan tanpa satupun suara dari pengadilan. Ruang tamu kini terasa seperti ruang penghakiman sejati. Setelah tim audit menyegel dokumen dan memberi perintah pembekuan rekening, keheningan menelan semua suara. Atika duduk terpuruk di sofa, wajahnya pucat seperti kertas. Indra di sisi lain masih di lantai, gemetar hebat, menatap kosong seperti kehilangan arah hidup. Reza, pengacara Laura, melangkah maju dan mengeluarkan sebuah amplop. Indra, katanya dingin. Atas nama klien saya, Ibu Laura, ini surat gugatan cerai. Dasarnya,
perzinahan, dan keterlibatan Anda dalam tindak kriminal. Amplop itu diletakkan di meja, tapi Indra menatapnya seolah benda itu ular berbisa. Cerai, suaranya serak, hampir seperti bisikan. Lalu tiba-tiba ia meraung, merangkak ke arah Laura. "Laura, jangan, tolong, aku mohon, aku khilaf." Ia mencoba memegang ujung gamis Laura, tapi wanita itu mundur satu langkah. Wajahnya tenang, matanya dingin, tapi di balik ketenangan itu ada luka yang sudah terlalu dalam untuk diobati. "Khilaf itu sekali," katanya pelan tapi jelas. "Kamu melakukannya berbulan-bulan. Itu bukan khilaf, Indra, itu pilihan." Suara Laura seperti pisau berlapis sutra, lembut tapi mematikan. "Kamu memilih untuk tidur dengannya. Kamu memilih untuk mencuri. Kamu memilih untuk berbohong padaku. Bahkan di hari ulang tahunku." Air mata mengalir di pipi Indra. Tapi Laura tetap tegak, tidak bergerak. Ia menatap Atika yang masih menunduk. "Dan kamu," katanya pelan, "membuat kesalahan yang sama. Kalian berdua meremehkanku." Atika mengangkat wajahnya. Matanya merah karena marah dan malu. "Wanita bodoh," bisiknya dengan suara gemetar. Laura tersenyum tipis, senyum tanpa kehangatan. "Ya," katanya, "wanita bodoh ini yang menjebakmu dengan semua bukti, yang memutarbalikkan kesombonganmu menjadi tali yang menjerat lehermu sendiri." Keheningan menegang. Tim audit berhenti menulis laporan mereka. Semua mata tertuju pada Laura. Suara hujan di luar telah berhenti, tapi aroma tanah basah masih terasa, membawa sensasi aneh seperti awal dari sesuatu yang baru. Laura menatap langsung ke mata Atika. "Kamu pikir karena aku berhijab, aku lemah, karena aku pendiam, aku bodoh. Kamu salah besar. Hijab ini bukan tanda kelemahan. Ini pengingat bahwa aku berdiri di sisi kejujuran dan kehormatan, sesuatu yang jelas tidak kamu miliki." Atika terdiam, bibirnya bergetar, tak mampu menjawab. Laura menunduk sedikit. Suaranya berubah lembut tapi tetap tajam. "Kamu menyebutku wanita bodoh, tapi wanita bodoh inilah yang menulis skenario hidupmu malam ini." Laura menatap Reza, mengangguk pelan. Dua petugas keamanan perusahaan masuk, tubuh mereka tinggi besar, wajahnya dingin. "Pak Darmawan," kata salah satu dari mereka, "tim kepolisian sedang dalam perjalanan. Instruksi Anda untuk dua orang ini." Pak Darmawan menatap Indra dan Atika dengan mata lelah tapi tegas. "Bawa mereka, pisahkan mobilnya, jangan biarkan mereka berbicara satu sama lain, serahkan langsung pada pihak berwajib." Petugas itu bergerak cepat. Indra diangkat dari lantai, tubuhnya lemah seperti boneka kain. Atika memberontak, menjerit, "Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku anak orang penting." Tapi tidak ada yang mendengarkan. Laura berdiri di ambang pintu, melihat dua orang itu digiring keluar dari rumah. Atika menatapnya penuh kebencian. "Ini belum selesai, Laura." Laura membalas dengan tatapan tenang, bibirnya bergerak pelan. "Untukmu, ini baru saja dimulai." Pintu tertutup. Suara jeritan Atika lenyap, digantikan oleh keheningan berat. Ruang tamu itu kini hanya berisi Laura, Pak Darmawan, Reza, dan beberapa anggota tim audit yang sibuk membereskan dokumen. Laura berjalan ke meja makan. Di sana, kue ulang tahun kecil yang belum disentuh masih berdiri dengan lilin angka 3 dan 0. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum getir. "Selamat ulang tahun, Laura," gumamnya pelan, suaranya bergetar sedikit. Pak Darmawan mendekat dan meletakkan tangan di bahu keponakannya. "Kamu luar biasa malam ini. Kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu, kamu menyelamatkan nama baik keluarga ini." Laura menatap kue itu lagi, dan untuk pertama kalinya malam itu, senyum tulus muncul di wajahnya. Senyum ringan, bukan karena kemenangan, tapi karena pembebasan. Pintu depan sudah tertutup rapat. Suara sirene mobil keamanan menjauh,
meninggalkan rumah itu dalam keheningan mutlak. Laura berdiri di ruang tamu, menatap sekeliling. Tempat yang tadi malam menjadi medan perang, kini berubah menjadi ruang sunyi yang penuh sisa-sisa luka. Namun, untuk pertama kalinya, sunyi itu terasa damai. Di meja makan, kue ulang tahun kecil masih berdiri. Lilinnya belum pernah dinyalakan. Laura menarik napas panjang, menatap angka 3 dan 0 di atas kue itu, lalu memejamkan mata. Ia tidak meniup lilin itu. Ia hanya berbisik pelan, "Selamat ulang tahun, Laura. Ini awal baru untukmu." Pak Darmawan menepuk bahunya lembut. "Tidurlah, nak. Semuanya sudah selesai." Laura mengangguk, tapi ia tahu dirinya belum bisa tidur. Ada sesuatu yang harus ia lakukan. Sebuah ritual terakhir untuk menutup bab lama dalam hidupnya. Setelah semua orang pergi, Laura berjalan perlahan ke dapur, mengambil kantong sampah besar. Udara dini hari terasa lembab, jendela masih berembun, dan aroma hujan malam sebelumnya masih menggantung. Ia menatap jam dinding. Pukul 5 pagi, azan subuh mulai berkumandang dari kejauhan. Satu persatu, Laura mulai membersihkan rumahnya. Bukan sekadar membersihkan debu atau benda, tapi menghapus semua jejak yang pernah membuat rumah itu terasa seperti penjara. Ia mulai dari ruang kerja Indra. Tumpukan dokumen lama, catatan palsu, dan berkas kerja yang tak lagi berarti, semua ia masukkan ke kantong sampah. Laci-laci dibuka, kosong, disapu bersih tanpa sisa. Setiap lembar kertas yang masuk ke dalam kantong terasa seperti potongan kenangan pahit yang ia buang untuk selamanya. Kemudian, ia menuju kamar tidur utama. Ranjang besar yang dulu menjadi saksi kebohongan dan air mata kini tampak asing. Laura berdiri di ujungnya, menatap spray yang masih beraroma lembut tapi dingin. Tanpa ragu, ia menarik seluruh spray, sarung bantal, dan selimut. Semuanya ia gulung dan masukkan ke kantong sampah lain. Ia tidak ingin mencucinya. Ia ingin menghapusnya. Ia membuka lemari. Kemeja-kemeja Indra, setelan jas mahal, sepatu kulit, parfum, bahkan jam tangan pemberian Atika, semuanya keluar, berbunyi brak-brak saat jatuh ke lantai. Laura mengambil semuanya, memasukkan ke kantong besar ketiga. Setiap kali kantong tertutup, ia merasa dadanya sedikit lebih ringan. Di kamar mandi, sikat gigi, sabun, dan krim cukur milik Indra berderet rapi di wastafel. Laura mengambil satu wadah, menyapu semuanya sekaligus ke tempat sampah. Bunyi kecil, tapi rasanya seperti menutup lembar terakhir dari sebuah buku kelam. Pukul 5:30, 6 kantong besar berdiri di dekat pintu depan. Semuanya berisi sisa-sisa dari kehidupan lama. Rumah itu kini terasa kosong, tapi bersih. Bukan kosong karena kehilangan, tapi kosong karena pembebasan. Laura berdiri di tengah ruang tamu, menarik napas panjang. Udara pagi masuk lewat jendela yang terbuka, membawa aroma tanah basah dan cahaya lembut matahari pertama. Ia merasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Tak ada lagi tangisan, tak ada lagi amarah. Hanya keheningan yang jujur dan hati yang perlahan menemukan kembali dirinya. Ia memandang sekeliling, lalu berkata pelan, seolah berbicara dengan rumahnya sendiri, "Sekarang kita bersih." 6 bulan berlalu sejak malam penuh badai itu. Musim telah berganti, tapi bagi Laura, waktu seakan berjalan dengan cara yang berbeda. Perlahan, pasti, dan penuh penyembuhan. Kasus besar yang mengguncang Darmawan Group kini telah memasuki babak akhir di pengadilan. Hari ini, Laura duduk di kursi pengunjung ruang sidang. Ia tak lagi bersembunyi di balik bayangan masa lalu. Kini, ia hadir sebagai saksi dan sebagai wanita yang telah menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Ruang sidang terasa dingin, tapi Laura tampak tenang. Ia mengenakan setelan kerja biru tua,
Hijabnya serasi, rapi, memancarkan wibawa yang lembut tapi kuat. Ia tidak lagi terlihat seperti istri yang dikhianati, melainkan seperti pemimpin yang baru saja lahir dari api ujian. Di kursi terdakwa, Atika duduk membelakanginya. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, matanya sayu tanpa sisa kesombongan yang dulu selalu menyala. Seragam tahanan berwarna oranye menggantikan gaun-gaun desainer yang dulu ia pamerkan di media sosial. Di sebelahnya duduk Indra, pria yang dulu Laura cintai, kini hanyalah bayangan dari dirinya sendiri. Bahu Indra merosot, matanya kosong, seperti seseorang yang kehilangan segalanya, termasuk harga diri. Suara palu hakim memecah keheningan. Terdakwa Atika Suryat Jajah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, penggelapan dana, dan pencucian uang secara berencana. Dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan denda sebesar 50 miliar rupiah. Sebuah desahan panjang terdengar dari bangku pengunjung. Atika tak bergerak, hanya duduk membeku. Air mata jatuh tanpa suara, bukan karena penyesalan, tapi karena realita akhirnya menghantam lebih keras dari yang ia sangka. Hakim melanjutkan, terdakwa Indra terbukti turut serta membantu kejahatan tersebut. Karena kerjasamanya dalam membongkar kasus, hukumannya diperingan menjadi 7 tahun penjara. Indra menatap ke arah Laura. Matanya mencari, entah harapan, ampun, atau sekadar pengakuan bahwa ia masih berarti. Tapi tatapan Laura tak menunjukkan apa-apa. Tidak kebencian, tidak cinta, tidak amarah. Hanya ketenangan kosong dari seseorang yang telah menutup pintu selamanya. Bagi Indra, tatapan itu lebih menyakitkan daripada vonis 7 tahun penjara. Karena di sana, ia melihat kebenaran paling pahit. Ia telah dihapus sepenuhnya dari kehidupan wanita yang pernah mencintainya dengan tulus. Atika menoleh ke arah Laura saat digiring keluar. Matanya masih menyala dengan kebencian terakhir. "Ini semua gara-gara kamu, Jalang," jeritnya. "Kamu pikir kamu menang? Aku akan keluar. Aku akan mencarimu." Laura tetap diam. Ia menatap Atika dengan tatapan tenang, nyaris iba. Lalu bibirnya bergerak pelan. "Ambil nomormu, Atika. Antriannya panjang." Atika berteriak frustrasi, diseret oleh petugas keluar ruangan. Laura menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak malam ulang tahunnya yang ke-30, ia merasa benar-benar bebas. Beberapa hari kemudian, Laura menerima satu amplop cokelat dari Reza. "Ini akta cerai Anda, Bu Laura. Sudah disahkan pengadilan. Mulai sekarang, Anda 100% bebas." Laura membuka amplop itu perlahan. Kertas resmi itu terasa ringan di tangannya. Bukan simbol kehilangan, tapi simbol kebebasan. Ia tersenyum. "Akhirnya selesai," katanya pelan. Reza mengangguk, lalu menambahkan, "Pak Darmawan menyampaikan salam. Tawaran beliau masih terbuka. Posisi Kepala Divisi Audit Internal. Tempat Anda seharusnya berada." Laura menatap jauh ke jendela. Cahaya sore menembus tirai lembut, menyinari wajahnya. Ia menjawab dengan senyum kecil, tenang dan yakin. "Katakan pada Paman, aku akan mulai hari Senin, 2 minggu kemudian." Di lantai 30, gedung Darmawan Group yang menjulang tinggi. Sebuah kantor baru berdiri megah dengan pemandangan kota di bawahnya. Plakat di pintu berbunyi, "Laura Suryani, Kepala Divisi Audit and Kepatuhan." Ruangannya terang, minimalis, dan hangat. Sangat berbeda dari masa lalunya. Laura duduk di balik meja, mengetik cepat, matanya fokus. Tidak ada lagi getar kesedihan di tangannya, hanya ketegasan dan percaya diri. Ia sedang memimpin rapat melalui panggilan video, memberi arahan dengan suara tenang, pasti dan cerdas, seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempatnya di dunia. Sore hari, Laura menutup laptopnya. Ia melirik kalender di meja. Hari ini ulang tahunnya yang ke-31.
Di rumah, seekor kucing oranye gemuk menunggunya pulang. Tidak ada kue kecil yang menyedihkan seperti dulu, tapi ada red velvet cake besar yang ia pesan sendiri untuk merayakan kemenangan sunyi seorang wanita yang bertahan. Ponselnya berdering, nama di layar Pak Darmawan. "Assalamualaikum, Nak. Selamat ulang tahun. Paman bangga sekali padamu." Laura tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Paman. Karena Paman, aku bisa berdiri lagi." "Bukan, Nak," jawab sang paman lembut. "Kamu berdiri karena kamu berani." Malam itu, Laura duduk di balkon rumahnya, memandangi lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang di bumi. Kucingnya meringkuk di pangkuan, mendengkur pelan. Angin membawa aroma teh kamomil yang hangat. Ia memotong sepotong kue, menatap langit, dan berbisik, "Selamat ulang tahun, Laura. Selamat datang di hidup yang baru." Dan di bawah cahaya bulan yang lembut, wanita yang dulu disebut bodoh itu kini tersenyum karena ia akhirnya benar-benar bebas. 1 tahun telah berlalu sejak palu hakim terakhir kali diketukkan. Dunia terus berjalan seperti biasa. Tapi bagi 3 orang, waktu berhenti pada malam itu. Atika, yang dulu selalu berjalan dengan kepala tegak dan bibir penuh senyum kemenangan, kini berjalan menunduk di koridor sempit penjara wanita. Kehidupan di balik jeruji tidak mengenal nama besar, tidak mengenal uang, tidak mengenal kecantikan. Di sana semua sama. Seragam oranye, makanan hambar, dan dinding dingin yang selalu menatap tanpa belas kasihan. Di hari-hari pertamanya, Atika masih mencoba bertingkah seperti ratu. Ia memerintah tahanan lain, mengancam petugas, dan memamerkan koneksinya. Tapi kesombongan tidak bertahan lama di dunia yang keras. Suatu sore di ruang makan penjara, seorang narapidana senior menghampirinya dengan tatapan dingin. "Oh, jadi ini perempuan kaya yang mencuri miliaran," katanya sinis. "Di sini, kamu bukan siapa-siapa, cantik." Atika mencoba menantang, suaranya gemetar, tapi penuh ego. "Jangan sentuh aku, wanita rendahan." Namun sebelum kalimat itu selesai, sepiring nasi dan kuah kental mendarat di kepalanya. Cairan panas menetes di rambut dan wajahnya. Seluruh ruangan tertawa keras, tawa yang kasar dan pahit. Untuk pertama kalinya, Atika merasa hina dan sendirian. Ia berdiri di sana, basah, gemetar, dan menyadari bahwa 15 tahun akan terasa seperti seumur hidup. Sebulan kemudian, kabar duka datang. Ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung. Warisannya disita untuk membayar denda dan ganti rugi perusahaan. Tak ada yang datang menjenguknya. Tak ada yang menyebut namanya lagi di luar. Nama Atika Suryat Jajah hanya tinggal catatan di berkas pengadilan. Di sisi lain, di penjara pria yang kelam dan keras, Indra menjalani 7 tahun hukumannya dengan ketakutan. Fisiknya lemah, suaranya kecil, dan rasa bersalah membunuhnya perlahan setiap hari. Ia menjadi bahan olokan, suruhan kecil, dan di malam hari, satu-satunya teman yang ia punya hanyalah penyesalan. Setiap malam, ia menulis surat. Puluhan surat, semua ditujukan untuk Laura. "Laura, cintaku, aku menyesal. Laura, aku salah. Tolong kunjungi aku sekali saja. Laura, aku tidak tahan di sini." Tiap lembar surat penuh air mata dan tinta yang luntur, namun tak satu pun sampai ke tangannya. Semua surat itu, sesuai instruksi Laura, dikembalikan melalui Reza. Setiap amplop dicap dengan stempel merah besar bertuliskan, "Ditolak, kembalikan ke pengirim." Suatu pagi, Indra menerima kembali semua surat itu dalam satu tumpukan. Puluhan amplop menumpuk seperti kuburan kecil di mejanya. Ia membuka satu persatu, membaca kembali kata-katanya sendiri, dan menangis. Tangis yang bukan karena kehilangan cinta, tapi karena menyadari ia tidak akan pernah ditebus. Laura telah menghapusnya, bukan dari rumah,
tapi dari seluruh hidupnya. Di luar tembok penjara, hidup berjalan tenang dan indah bagi Laura. Nama Laura Suryani kini dikenal di dunia keuangan sebagai auditor jujur dan tegas yang pernah mengguncang korupsi besar. Di lobi kantor pusat Darmawan Group, sebuah plakat logam berkilau bertuliskan, "Penghargaan Auditor Internal Terbaik tahun ini, Laura Suryani." Pagi itu, Laura sedang memimpin rapat seperti biasa. Matanya fokus, suaranya tenang. Sebuah email masuk di layar. Banding Atika ditolak. Ia membacanya sekilas, lalu menutup email itu tanpa ekspresi. Tidak ada senyum puas, tidak ada sorak kemenangan, hanya rasa selesai. Benar-benar selesai. 2 tahun berlalu. Hari ini ulang tahunnya yang ke-32. Di kantor, timnya memberinya kejutan kecil, kue, lilin, dan tawa hangat. Tapi malam harinya, Laura memilih merayakannya sendiri di rumah. Rumah yang dulu gelap dan dingin, kini penuh cahaya lembut dan tanaman hijau di setiap sudut. Sofa baru, rak buku besar, lukisan kaligrafi di dinding. Semuanya menggambarkan ketenangan, bukan kekosongan. Dan di bawah meja, seekor kucing oranye gemuk, Bintang, meringkuk di kakinya. Laura menyalakan lampu balkon, membawa secangkir teh kamomil hangat. Ia duduk, memandangi langit kota yang dipenuhi lampu. Udara malam sejuk, damai, dan untuk pertama kalinya, terasa benar-benar hidup. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seorang arsitek muda yang pernah ia temui di proyek sosial. "Selamat ulang tahun, Laura. Semoga harimu indah. Mau ngopi besok?" Laura tersenyum. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang datang dari hati yang sudah pulih. Ia tidak langsung membalas. Ia menatap bintang-bintang di langit, mengelus lembut kepala kucingnya, lalu berbisik, "Ya, mungkin sudah waktunya." Di bawah cahaya bulan, Laura meneguk teh hangatnya dan menatap cakrawala. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu, tidak lagi menoleh ke belakang. Karena wanita yang dulu disebut bodoh itu, kini adalah simbol dari kebangkitan. Ia tidak hanya selamat, ia menang. Dan yang paling penting, ia bebas.